Perkenalkan, nama saya Christian Albert. Saya di sini akan membuat sebuah video tutorial mengenai cara membuat state diagram dengan judul aplikasi pemesanan tiket bioskop. Pertama-tama, dalam membuat state diagramnya yang saya akan buat di dalam software Logic Chart, saya akan buat sebuah startnya dulu yang menjadi pengawal dari state diagram yang akan kita buat. Berikutnya kita buat state pertama. Kita beri nama state-nya login. Dari login ini, kita akan buat state berikutnya dengan nama, validasi, nama, dan password. Kita buat keterangannya, aplikasi melakukan validasi akun pengguna. Nah, untuk validasi nama dan password ini, kita akan buat sebuah branching untuk melambangkan sebuah kondisional. Kondisional yang pertama yaitu apabila validasi berhasil. Apabila validasi berhasil, maka branching ini akan dilanjutkan ke step berikutnya. Namun, kondisi kedua, apabila validasi gagal, maka state akan kembali ke state login di awal. Kita buat keterangan di sini, apabila validasi gagal. Nah, jadi, ketika dilakukan validasi nama dan password, apabila validasi berhasil, state akan berlanjut ke state di bawah ini, namun apabila validasi gagal, state akan kembali ke state login yang di awal tadi. Nah, untuk state di sini, apabila validasi berhasil, kita akan masuk ke step berikutnya, yaitu state yang bernama pemilihan film. Kita beri keterangannya, pengguna memilih film yang ingin ditonton. Berikutnya, dari pemilihan film ini kita akan buat step berikutnya, yaitu pemilihan jadwal film. Kita beri keterangan, pengguna memilih jadwal untuk menonton film. Berikutnya kita akan masuk ke step berikutnya lagi. Kita akan beri nama stepnya setelah memilih film, memilih jadwal film. Selanjutnya adalah pemesanan tiket. Dengan keterangannya, pengguna memesan tiket. Setelah pemesanan tiket, kita masuk ke step berikutnya lagi. Nah, nama step berikut ini adalah pemilihan kursi. Dengan keterangannya yaitu pengguna memilih kursi sesuai dengan jumlah tiket yang dipesan. Jadi pengguna akan memilih kursi sesuai dengan jumlah tiket yang dipesan pada step sebelumnya, yaitu pemesanan tiket. Setelah pemilihan kursi, lanjut ke step berikutnya yang akan kita beri nama pemilihan metode bayar. Nah, untuk pemilihan metode bayar ini kita akan gunakan branching. Karena apa? Karena kita berencana untuk menggunakan lebih dari satu metode pembayaran. Kita gunakan branching dan kita sediakan di sini dua buah step. Step yang pertama kita akan beri nama cash. Dan step yang kedua kita akan beri nama cashless. Gabungkan, lalu kita buat keterangannya, apabila pengguna ingin melakukan transaksi secara tunai.
Lalu untuk di bagian ini kita lakukan hal yang sama juga. Kita buat keterangannya apabila pengguna ingin melakukan transaksi secara transfer. Oke, kita akan rapikan sedikit. Oke. Nah, berikutnya setelah ada cash dan cashless, kita akan satukan kedua state ini, yaitu state cash dan cashless ini, ke dalam sebuah horizontal fork atau horizontal join. Kita akan satukan. Nah, untuk di sini state-nya saya tadi sedikit lupa untuk menambahkan. Kita akan membuat nama aktivitasnya itu pengguna memilih metode untuk melakukan pembayaran. Oke, jadi setelah pemilihan kursi, pengguna akan memilih metode untuk melakukan pembayaran, dan di pemilihan metode pembayaran ini akan terdapat dua metode, yaitu apabila pengguna ingin melakukan transaksi secara tunai, state akan dipindahkan ke state cash. Namun apabila pengguna ingin melakukan transaksi secara transfer, state akan dipindahkan ke state cashless. Berikutnya kita pindah ke state selanjutnya, yaitu pembayaran tiket. Kita buat keterangannya di sini. Pengguna melakukan pembayaran tiket. Nah, setelah pengguna melakukan pembayaran tiket, dari step pembayaran tiket ini kita pindah ke step selanjutnya, yaitu konfirmasi pembayaran. Untuk konfirmasi pembayaran ini kita buat keterangannya, yaitu pengguna melakukan konfirmasi terhadap transaksi yang dilakukan. Nah, untuk konfirmasi pembayaran ini kita akan sekali lagi menggunakan branching atau kondisi, yaitu kondisi di mana apabila pembayaran berhasil dilakukan, maka state akan pindahkan ke state berikutnya. Namun, apabila pembayaran gagal, maka state akan dipindahkan ke state pemilihan metode bayar yang ada di atas atau di state-state sebelumnya. Kita akan tambahkan keterangan, yaitu apabila pembayaran gagal. Kita reverse. Oke. Jadi ketika dilakukan konfirmasi pembayaran di state konfirmasi pembayaran ini, apabila pembayarannya berhasil, maka kondisi state akan dipindahkan ke state berikutnya. Namun apabila pembayaran gagal, state akan dikembalikan ke state sebelumnya, yaitu pemilihan metode bayar. Berikutnya, apabila pembayaran berhasil, maka pengguna akan masuk ke state berikutnya atau state terakhir, yaitu terima tiket elektronik, atau akan lebih bagus rasanya kalau kita buat namanya terima e-tiket. Kita buat di sini keterangannya, pengguna menerima tiket yang sudah dibeli. Terakhir, kita tinggal tambahkan komponen yang menyatakan akhir dari state diagram kita. Oke, mungkin sekian saja state diagram dari aplikasi pemesanan tiket bioskop yang dapat saya sampaikan.
Semoga video ini dapat dimengerti dengan baik dan dapat membantu semua yang menonton video ini. Mohon maaf saya ucapkan apabila terdapat kesalahan pengucapan kata atau penjelasan yang kurang dapat dimengerti. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.